nanti saya sentuh kamu baca, kalau kamu baca di Imamat 18:21, janganlah kau serahkan dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Ini Yesus ini anak siapa? Yesus ini anak siapa? Saya tanya. Yesus itu sekarang saya jawab. Sekarang saya tanya, Yesus ini anak siapa? Anak orang, anak manusia, atau anak siapa? Anak Allah. Anak Allah. Terus anak Maria mana? Mana anak Maria? Kamu ditempeleng sama Maria, anak kamu. Maria itu cuma ditempeleng kamu. Manusianya, kedagingannya. Terus anak Maria mana yang dikandungnya dia? Susah payah dia mengandung. Mana anak Maria mana? Kalian umat kebingungan jatuhnya. Loh, justru kalian yang kamu yang menghilangkan anak orang. Anak Maria. Kami sangat yakin loh. Sekarang anak Maria mana saya tanya? Anak Maria mana, Dek? Di kitab Yakobus bilang begini. Anak kalau kamu jawab aja, anak Maria mana saya tanya. Orang makanannya tiap hari apa ya? Aduh, ditanya anak Maria kamu menghilangkan pula ini, Bang Andi. Anak Maria saya tanya mana, Dek? Anak Maria. Anak Maria yang dikandung, yang disusui susah payah dia mengandung Yesus itu mana? Anak Maria itu kamu hilangkan kemana? Saya tanya. Tidak-tidaknya kan. Kenapa? Allah kami, Tuhan kami pernah datang ke Sudah dunia. udah sama Nathan aja, sama Nathan. Punya Tuhan yang cacat aja kamu sombong kamu. Punya Tuhan yang cacat kamu sombong kau. Roma 14. 9. Kisah para Rasul 3. Tangannya dua siapa? Waduh, itu gampang kalau kamu jauh. Kalau mau tanya-tanya lebih gampang. baik tangannya dua daripada lato-latonya dua. Tangan dua, kanan semua lagi. Aduh, kamu kan nggak tahu bawagal kan? Kamu nggak tahu kan? Kamu kan nggak tahu. Nah, saraf kamu kan nggak tahu ya. Tapi kalau kamu bertanya, kami jelaskan tentang kanan itu apa yang dimaksud gitu loh. Nah, sekarang coba kamu jelaskan Yesus bertato. Tato itu di mana? Gimana? Dia bertato. Dia bertato itu gimana? Tato di paha. Terus di patung Yesus nggak ada tatonya, hilang. Gimana tuh tatonya? Lo karangan kamu gimana? Ada lo. Saya baca ya, Yesus bertato ya. Kamu lihat dari Yesus bertato ya. Kamu ngarang-ngarang, kamu nggak punya baca kitab kamu ya. Kamu Yesus bertato kamu. Lo yang ngarang-ngarang gimana? Lo Yesus bertato lo. Tanya si Nathan nih. Nathan benar nggak Yesus bertato? Udah aku bilang datang ke sini jangan mulutnya lebih besar dari otak. Bukan, saya tahu maksud kalian. Yang tertulis namanya Raja di atas segala raja itu julukan dia dan itu bukan tato. Itu bukan tato. Lo kok tato? Loh. Wahyu 19 nomor 16 itu Yesus dikatakan memiliki tato di paha. Untung saja tatonya bukan wanita di situ. Merokok. Apa pula kau? Apa pula? Tidak mengerti kata metafora dan arti kiasan. Metafora. Metabolisme kali. Metafora. Dia itu adalah metafora. Raja di atas segala raja. Raja apa? Raja singa. Maksudnya kapan dia jadi raja? Ada aja. Pada saat Yesus datang, pada saat dia datang kepada Bani Israel, kerajaan nggak ada lagi di sana, tuyul. Kerajaannya dia bukan di dunia ini. Kerajaannya di surga. Kerajaan di surga, dia hanya duduk di samping Allah Bapa. Apa pula jadi raja di sana? Ya sama, duduk di arsi, apa bedanya? Mana ada dia duduk di samping sebelah kanan Bapak? Di arsi. Di arsi yang ini kau masih ke Al-Quran. Saya tahu di arsi itu makanan khasnya Batak. Aduh, pula kau nih bawa-bawa. Ya itu dia. Setelah ditanya Yesus bertato, terus di patung nggak ada tatonya. Dikemanain tatonya itu? Semua juga bisa. Dihapus bang. Semua juga bisa. Jadi kalian nggak mengerti suci kami berarti. Artinya gini. Itu ada, makanya saya bilang tadi, kalau menerjemahkan Alkitab kita itu harus pakai ilmu. Kitab suci dari mana? Kitab suci dari mana? Sekarang saya tanya, di Indonesia ini kan sering lomba baca-baca kitab suci. Emang kamu pernah kedapatan baca Bible? Bahaya pula kau baca Bible tuh. Ada orang ini bang lomba Yeskil, Amsal. Lu, nah coba. Kenapa enggak baca Bible lomba? Jadi gini, bagaimana kita harus lihat pertama dari historinya dulu. Iya kan? Nanti kalau baca lomba lu bahaya loh dibaca Yeskil tuh. Bahaya pula tuh Amsal. Gini, kenapa ayat itu diturunkan di zaman itu? Untuk siapa ayat itu diturunkan, firman itu diturunkan? Kepada siapa?
Udah sekarang Dan saya maksudnya tanya. apa? Sekarang saya Itu tanya. mesti ditahu dulu, Gini bukan gini. asal Kan di takdir, Indonesia nih, copot. di seluruh dunia kan ada lomba baca kitab ya, Al-Qur'an kan gitu. Iya. Nah, terus saya nggak pernah dengar loh lomba baca Bible. Kenapa ya? Coba kita buat praktekkan Bang Sidi, kita praktekkan dikit masa Bang. kitab suci kok dipakai buat lomba? Loh iya, Bang. bukan. Maksudnya apa Terus enggak kalian? tiba. Kalau baca, Kitab suci dibaca. kalau ada lomba baca Bible Terus kayak kalau gini Bang Yesus bunyinya, gimana Bang. kalau dibaca pula itu? Kejadian Kitab suci 6. pakai buat mainan. Kejadian Lu kok buat mainan? Nomor Gimana pula kamu ini mainan? Bukan, kamu malu. Mungkin atau gimana? Nggak boleh kitab suci. Loh, Ayo Bang, Jangan kita kitab suci bacakan dibikin sebentar. aktor. Jadi biar jangan bolak-balik itu Bang Lomba Juma, lari bawa-bawa Bang Juma, kitab suci. halo. Itu bolak-balik saya dengar tadi, halo, Oh Nathan mau ngomong. persembahkan, Ya Bang Nathan. Ah, silakan. kitab suci dibikin Iya, aktor. Nathan, silakan Nathan. ya Silakan, Nathan. saya dulu ya, Christian boleh ya. Ya, oke, Sebentar ya, silakan. Christian Ya ya. gantian dong Christian. Nah, jadi kalau persembahan mengorbankan anak itu memang dilarang di Alkitab, mengorbankan manusia ya. Nah, konsep Yesus menjadi korban bukan konsep seperti perjanjian lama, Yesus disembelih lalu diletakkan di api dan dibakar, bukan seperti itu. 1 Korintus 5 nomor 7, Yesus disembeli. Iya, tapi Wahyu 5 nomor 6, Yesus seekor pola- anak domba. pola sembelihnya tidak seperti yang dihukum Taurat. Tapi disembelih dilakukan juga, kepada- Tunggu, seperti atau yang dilakukan kepada dewa Molok, berbeda ya. Ya, tapi Jadi disembeli juga kan Yesus jangan itu? cocok logi, tidak, dia tidak disembeli. 1 Korintus Dia 5 nomor 7, coba Anda baca. Iya, itu disembeli maksudnya dia meninggal dunia dalam Tipologi keadaan lagi. tertikam. Tapi bukan Tipu disembeli lagi. dalam pola, tunggu. Konsep kurban yang seperti Anda lakukan kepada pada saat hari raya haji kan murni diikat dan ditikam di leher gitu, dikurbankan dan dibakar lagi kalau dalam hukum Taurat. Nah, konsep Yesus bukan yang seperti itu secara langsung di model seperti perjanjian lama atau Iya, yang kan- dilakukan kepada dewa Kan Molok harus ya. dirubah-rubah sedikit karena di perjanjian lama itu kan binatang, Bung. Ini manusia. Iya, Ini makanya manusia, Bung. konsep kurban Yesus lebih kepada merelakan nyawanya demi manusia. Itu menurut Merelakan kamu. nyawanya. Jadi dengar ya, merelakan nyawanya demi manusia supaya diselamatkan. Itu konsep. Memang Itu. sama Di juga mana Yesus sebagai merelakan kurban. dirinya? Di mana Yesus merelakan dirinya untuk dibunuh? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus merelakan dirinya ketika dia ditangkap? Para ahli-ahli Taurat menangkap dia diadili berlapis-lapis. Wis. Dia beberapa kali dalam pengadilan sampai makanya kalau Quran juga saya tanya. Kalau dia mana sudah dalilnya? diadili, Bung, kalau diadili itu berarti dia tidak ikhlas. Harusnya tidak ada pengadilan, tak ada penangkapan. Yang membuat pengadilan itu tidak ada manusia, bro, penyaliban. bukan Yesus. Lah, Manusia mana ajarannya? konsep Mana perintahnya Yesus bunuhlah aku? Mana? Enggak, dia tidak mungkin, tidak perlu harus melakukan itu. Lalu Cuman bagaimana caranya mati menebus dosa manusia kalau dia tidak dibunuh? ketika Yesus mengatakan sesuatu yang bertentangan dari tafsir hukum Taurat, maka saat itu dia sudah secara tidak langsung menyerahkan nyawanya kepada mereka. Bagaimana Ketika caranya dia menyerahkan? Bagaimana caranya menyerahkan seperti nyawa ini. kalau tidak Caranya dibunuh? seperti ini. Ketika dia Gimana? berkata, ketika Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu sudah menentang hukum Ah, ini Taurat. larinya kemana? Tunggu dulu. Itu Kemanusiaan Anda Yesus terserah. yang ada. Ya. Kutanya lagi nanti. Ya, Muntah dengar. darah juga nanti. Kemudian dengar Christian. dulu, ketika Yesus berkata juga mengampuni orang berdosa, siapakah orang ini yang Nggak bisa ada ceritanya menghapuskan Yesus dosa? mengampuni dosa. Nggak ada. Nggak ada Saya dosa bilang Yesus. tidak ada. Jangan Anda Tunjukkan Anda menafsir dalilnya. kitab kami. Tunjukkan Tunggu, dalilnya. itu Saya rela silakan. menyunat Kristen kalau ada dalilnya. Iya. Tunjukkan. Silakan Anda dengar dulu, dengar ya. Mana? Ketika Kusunat Yesus Kristen mengampuni- malam ini juga pakai kapak kalau ada dalilnya. Yesus mengampuni dosa. Di mana itu tertulis? Bro, Ada di ntar hadis jangan itu. banyak khotbah lah bang. Abraham. Kalau memang diberikan Iya. data, keluarkan data gitu. Kamu kayak Saya di keluarkan- gereja saya aja keluarkan ini. datanya ya. Saya keluarkan datanya Ya, Yesus silakan. Oke. mengampuni dosa ya. Nah, kalau tidak ada dikatakan begitu, kau kusunat pakai kapak, mau? Yang sunat pakai kampak itu Ibrahim di hadits ada. Coba itu. dibuka Matius 9 Ya, masalahnya ayat saya 2 masih sampai punya 6. kapak merah ini. Matius 9 ayat 2 sampai 6. Coba. Mampus. Matius Mau 9 ayat kamu 2. disunat pakai kampak. Matius Matius 9 lagi. ayat 2. Matius 9 lagi kau bawa-bawa. Iya, silakan baca. Ya, Anda lah yang baca. Oh, Supaya saya Anda baca. rasakan. Iya, supaya Anda rasakan. Nah, Oke. coba.
Oke, saya baca ya. Ya silakan Bang Nathan. Matius 9 ayat 2. Lama kali pula. Maka datanglah, dibawalah orang yang lumpuh terbaring di tempat tidurnya. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa ahli Taurat. Perhatikan, ahli Taurat ini rabi lah. Artinya tidak bisa seorang manusia memberikan hak veto atau hak jawab bahwasanya seseorang dosanya bisa terhapus seketika. Dengar ya, ini yang ngomong ahli Taurat, bukan lu Juma ya yang menilai. Ini ahli Taurat yang menilai. Dan ahli Taurat berkata, ia menghujat Elohim, Allah. Mana dia mengampuni dosa di situ, mana dalilnya? Dosamu Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. diampuni oleh siapa? Dengar, Yesus lah. Yesus. Original teksnya di sana mengatakan apentaiso. Apentaiso itu menyandarkan kepada dia yang mengutus Yesus. Makanya ketika Yesus di atas salib apa dikatakan? Ya Bapa, ampunilah dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kenapa dia tidak mengatakan dosamu ku ampuni karena kau tidak tahu apa yang kamu lakukan? Ayo. Ya Bapa, ampunilah dosa mereka. Kenapa Yesus minta kepada Bapa? Dia lupa kalau dirinya adalah Bapa itu sendiri. Lupa. Mau dikasih obat CTM supaya siuman gitu. Gak ada itu, Bung. Jangan memperbodoh diri dengan data-data doktrin dogma. Jangan. Kita ini orang belajar semua. Anda mencoba untuk mendoktrin ke saya, ke Bang Handi, ke Bang Sidik. Mereka ini ke saudara saya ini yang namanya nggak bisa kusebutkan. Kami semua ini ahli kitab. Gak bisa gue sebutkan. Kami semua ini ahli kitab. Anda bahlul kitab. Bayangkan aja sepanjang dialog kami yang menunjukkan data. Kalian hanya tidur. Di mana dituliskan? Di mana? Loh kok kami yang ngajarin kalian? Yang ahli kitab di sini saya atau kalian? Jelas di sana diterangkan apentaiso. Artinya Yesus itu menyandarkan kepada dia yang telah mengutus. Makanya dia katakan, pekerjaanku adalah, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Nah, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12:49. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan. Yang memerintahkan Yesus mengatakan apentaiso itu siapa? Emaknya, kakeknya, opungnya, tantenya, pamannya, atau Tuhannya? Ya Tuhannya. Aduh, saudara-saudara saya ini, ayo belajarlah, mari cerdas, mari bersama dengan kami. Yuk jadi pengikut Yesus. Jangan jadi pengikut nolok. Ayo. Nah, masih ada peluang, masih ada lot yang kosong. Pegangan sama Bang Handi tuh. Ayo, ibarat bioskop. Mari, masih ada kursi kosong. Masuk. Jangan di luar aja nonton. Habis itu keluar seakan-akan Anda itu wakilnya Yesus. Padahal yang Anda ajarkan ajaran yang bertentangan dengan Yesus. Matius 8 nomor 4, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Juma, kita kembali ke Matius 9 ayat 2. Anda mengatakan dalam bahasa Yunani apentaiso itu artinya apa? Artinya telah diampuni dari Anda. Apanya? Dosanya hamartiai. Ya sama saja telah diampuni. Tidak bisa. Di situ tidak ada kata Emi. Andai kan ada kata Emi di sana, berarti yang mengampuni itu adalah Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, apalagi mengampuni dosamu, menentukan dosamu diampuni atau tidak. Apalagi itu apentaiso yang Anda katakan terbukti tidak ada di bahasa Yunani. Saya sekarang sedang membuka Alkitab bahasa Yunani, itu tidak ada. Telah diampuni bahasa Yunaninya apa? Kablama. Telah diampuni. Telah diampuni bahasa Yunaninya apa? Banyak cerita kau. Lulusan mana sih? Hah? Kupijak juga bibirmu lama-lama pakai kaki. Sabar Bang Jiwa, sabar. Aduh. Coba Bang Sidik ya. Kalau dia paham ini, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Berarti Gini. bukan dia yang mengampuni. Coba seandainya gini ya kan. Percayalah hai Gini, Bang anakku, Logika, dosamu Bang sudah Logika. aku ampuni. Itu baru. Iya memang sudah betul perkataan guru. Nah, tapi coba kalau kita ikut maunya mereka kan gitu.
Nah, kita ikut maunya mereka kan gitu, sesuai yang tertulis Matius 9 nomor Iya. 6, Markus 2 nomor 10, Lukas 5:24. Tetapi coba kita gini, jika Yesus kuasa mengampuni dosa manusia, lantas ngapain juga dia harus jungkir balik, disiksa dan dinista Ngapain oleh juga dia segelintir mati umat untuk dia manusia memolok? Kan bergenre gitu, Yahudi. betul. Kan gitu. Hingga akhirnya mati merana di tiang salib. Ya, Untuk itulah. sebuah alasan yang tidak masuk akal kan gitu, bernama penebusan dosa. Nah Ini ini kan iman kami orang Kristen. Nah, Kok ikut campur kalian? Biar kami luruskan Jadi, sesuai dengan ajaran Yesus, gitu loh. biar saya yang jawab ya. Aduh, Yesus hanya bisa mengampuni. Makanya memang Yesus mengatakan aku datang hanya untuk orang Israel ya. Kalau Anda pernah baca ayat itu ya. Jadi begini, yang boleh diampuni dosanya hanya minta ampun, hanya yang sudah jadi jemaat Allah, Allah pula lagi, yang sudah menjadi jemaat Israel. Ya, karena kan konsep benar ya. Yang sudah diampuni dosanya, yang boleh diampuni dosanya ketika minta ampun. Itulah kalau jadi Ya. korban lain. Bagus Bang Nathan, keren. Dengar ya, dengar ya Juma ya. Ya lanjut. Yang bisa diampuni dosanya oleh Elohim, bukan Allah ya, Elohim. Yang bisa seketika dosanya diampuni dan minta ampun oleh Elohim, bahkan tanpa kurban pun. Ada beberapa dosa juga memang yang seketika diampuni orang Israel ketika bersalah kepada Tuhan, bisa diampuni Tuhan seketika, hanya sudah berjemaah menjadi milik Elohim. Sama seperti yang Anda imani ya. Harus umat Nah, Islam. oke. Tunggu. Stop. Samar. Nah. 30 detik. Oke, silakan. Boleh tidak orang yang tidak bersunat masuk menjadi jemaat Elohim? Boleh nggak? Orang yang tidak bersunat tidak boleh, harus bersunat. Nah, gitu Betul. dong. Nah, Jadi teman-teman tapi- kita yang tidak bersunat kayak Bu Darni nggak boleh jadi jemaat Elohim, nggak boleh. Kecuali Bang Handi sudah sunat Bu Darni baru bisa. Begitu dong. Thank you, Saudara Christian. Lanjut. Bu Dengar Darni dulu sunat. cuma orang yang bersunat, Nathan. yang Coba lihat, bersunat, buktikan. yang bersunat, dengar, ya dengar dulu cuma yang bersunat demi nama Elohim, bukan Allah SWT ya. Ada pokoknya Pahami? ceritanya. Anda boleh- Pokoknya yang Anda boleh tidak potong. bersunat Dengar. nggak boleh menjadi jemaat Tuhan Elohim. Betul kan? Itu agama Buddha juga, kalau bersunat mereka dalam nama Buddha, Amitabha, dipotong burungnya gitu, belum tentu diterima Elohim. Iya betul, tapi syarat utamanya untuk menjadi jemaatnya itu kudu wajib bersunat, betul? Iya, secara Israel. Nah, tuh sunatnya, dengarkan bukan Bu secara Darni, makanya sunat Allah Bu. SWT. Tidak bersunat. Aku belum menjawab. Dia sunat dulu sebelum menjawab, Ibu disunat dulu Karena lah. yang Jadi, hakikat tadi ya. sunat itu sendiri adalah sunat ada dalil. hatimu. Ada dalil. Daripada yuk Aduh, sunat. Christian. Suma, kalau kamu sunat potong sampai habis pun, udah turunin aja Kalau Christian, kamu hatimu gantian dulu. busuk, Aduh, nggak kamu beraturan jangan anak ini. diampuni. Bang Nathan dulu Tidak Bang bisa masuk Christian. surga kamu. Ya. Pelan-pelan gantian dulu. Gantian lah, udah capek kalian dari tadi. Aku ini- dulu. Iya. Enggak, Bu, belum Christian, kelar, Bu. silakan Bang Bu Nathan, Darni. Bu. Bentar, Bu. Nathan. Sekarang Bu Darni dengan Bang Sidik lagi. Yang lain. Enggak, sama Bang Juma juga. Bang Juma, Bang Sidik, semua orang. Aku tinggal 5 watt ini, Bu. Enggak. Ini Bang Juma. Mana yang lebih yang bisa Bu masuk Darni, ke Bu baik Darni sama saya birahi kali. Kenapa, Bu? Enggak, ya, oh. Gak semangat tuh kalau ada guru ndak Bu Darni. Bukan, karena Bang Juma lebih hebat di antara semuanya. Jadi Betul, aku lebih kan, Gombal dia, gombal. Yakin. Nanti ku belikan kuaci 1 kilo. Ya. Aku pun bisa beli. Tunggu dulu. Ya udah lanjut. Tinggal 5 watt ini, Bu. Iya, Ibu lama sih datang gitu kan. Gurunya dari tadi. Enggak, juga. aku Udah biar 8 capek jam. dulu teman-temanku yang lain. Kalau udah capek baru aku naik. Masa naik pun awak di situ ngapain coba? Nah, dari awal kan kalau gurunda ada kan naik gitu kan, Paya kan puas dialog sama gurunda kan gitu. Enggak lah, kita Lama menghargai pula baru. teman-teman. Yang lain dulu. Enggak, Masa Bu awak-awak Darni aku takut semalam sama pun Bu Demi yang tadi. Takut, suaranya kayak petir. enggak. Silakan Nathan Ini atau loh, Bu Bang Darni Juma. nih. Coba pilih Bang Juma. Mana yang diterima masuk ke bait suci? Orang yang bersunat
tapi dia melakukan kejahatan, membunuh, berzina, membom, memenggal kepala orang dengan yang tidak bersunat, tetapi melakukan kebaikan dan kebenaran. Mana Kasih yang contoh diterima? Bu, kasih contoh. Syaratnya Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat nggak boleh masuk ke bait suciku. Itu syaratnya. Dalil. Tapi Bang Juma, yang diterima Tuhan masuk ke bait suci, sunatlah kulit katan hatimu dari Dan- segala bentuk kejahatan. Dan sunat kulubmu. Ada kan dalilnya? Enggak. Yehezkiel 449. Ayo. Aduh, Bu Darni, kok jadi parah ini penyakitnya. Yehezkiel 449 ada nggak yang bisa baca? Ya, ada. Yehezkiel 44. Jangan karena selama ini menikmati helm, ibu nggak mau ini jadikan itu syarat. Helm harus dilepaskan dulu, Bu. Nggak bisa melihat orang kalau pakai helm. Mana? Ini bunyinya ya. Yehezkiel 449 baca dulu. Ya. Sunat itu berlaku bagi kaum Yahudi. Udah Oleh sebab diam aja itu- dulu. Kamu bukan Yahudi. Ya, silakan, akhi. Silakan. Oleh sebab itu beginilah firman Allah. Tidak ada seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Ibu sudah disunat dagingnya, Bu. Dikit aja dipitoin manuk. Udah. Lagian bau Nggak itu ada kalau masih ada hubungannya yang loh Bang Juma. Bang Juma, Sudah nggak ada daging. hubungannya dengan itu. Itu Sunat kan banyak daging, prinsip. kulub nggak Iya, boleh kan masuk ke bait prinsip. suci kalau nggak sunat daging. Makanya di dalam Kejadian 17 nomor 14, orang yang tidak dipotong helmnya itu akan dihilangkan dari sebangsanya karena telah membatalkan perjanjian kekalku, kata Tuhan. Itu cuma sunat Anda sunat Islam beda dengan sunat Yahudi. Jadi Anda itu kan Kalau ya memang Yahudi sih bijinya yang mirip-mirip. disunat, gitu. Bukan, mereka melakukan sunat dalam nama Elohim. Mereka sunat dalam nama Elohim, bukan dalam nama Allah SWT. Nah, ini Bang Jadi Juma, jadi Elohim itu Pastikan. tidak SWT. Elohim itu tidak maha Bukan. suci, tidak maha tinggi. bukan Allah, bukan Allah SWT. Jadi dengar ya. Terus kenapa di kitabmu ada kata Allah? Kenapa? Makanya dengar Juma, Anda Kenapa di mengatakan kitabmu tadi bukan do- kata dengar Elohim? dulu. Kenapa Allah? Tunggu dulu. Anda juga berkata tadi Salah puasa. tulis. Dengar dulu, Buddha juga berpuasa. Hindu juga berpuasa. Saya tanya, kenapa lain di juga, kitabmu? agama lain juga ada yang disunat. Ada selain orang Yahudi ada juga agama sunat. Kristian, Nah, Ronaldinho. pertanyaannya, Nathan, sebentar. Saya tanya, Juma, kenapa di kitabmu sunat- tidak sunat dalam- tertulis Elohim tetapi tertulis Allah? Kenapa? Salah Apanya? tulis. Apa itu? Kenapa tidak tertulis Elohim tapi Allah? Kenapa? Salah tulis. Salah tulis. Karena kan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oh, Kan itu bahasa serapan. Allah itu bahasa serapan. oh, Allah itu sudah ada sebelum Islam ada. oh, gitu. Iya. Berarti Anda sudah menjawab. Ternyata Makanya- Allah itu makanya sudah lihat ya. diperkenalkan oleh para nabi. Kakeknya Baginda Pintar. kan belum, Baginda Pintar belum ada, kamu. dia sudah ada. Pintar Baginda, kamu. nama kakeknya kan Abdullah. Nah, Abdullah itu kan Abdullah. keturunan dari Ismail. Memang di dalam Kejadian 17 nomor Loh, kalau dia 7. keturunan Ismail, kenapa dia Dengarkan. menyembah Kejadian Hubal? 17 nomor 7. Kenapa Inilah dia menyembah perjanjian. Hubal, dong? Dengarkan. Inilah perjanjianku bahwa aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Berarti Jadi, memang kata Juma, Allah itu sudah ada. Yang tidak ada kata itu Allah- adalah kata Allah itu, adalah Bapa dan tidak kata ada. Allah itu cuma itu adopsi dari penyembahan berhala Iya. El Ilah. Jadi Allah itu akar Al-Ilah. katanya adalah El ya. Jadi orang Israel sudah lama mengenal nama El. Itu sebutan bukan nama ya. orang Gelar, banyak gelar. duit, Israel di bawah bawah. Kalau mau kita adu data begitu, jangan cuma ngoceh. Jadi, izin dulu. Jadi Bro. dengar. dengerin dulu. apa El, kalian ini? dengar dulu. Dengerin dulu. El Kamu yang itu El Ilah kasih kunci itu El. sudah ada. El Ilah sudah ada sebelum Islam ada. Di mana? Bro, kamu Di mana? kemana-mana lagi nih. Kemana-mana Di mana kamu ada dewa? Di mana agama pagan menyembah El? Coba tunjukkan ke El saya. Ilah udah ada. Makanya kita Enggak, juga dewa sekali pagan, penyembahan pagan yang menyembah El itu di mana? ada, sudah ada. Makanya orang Israel Ya, juga siapa? ternyata Pagan Siapa? Quraisy. ternyata dengar, Siapa yang menyembah itu El? di- Siapa? Di masa zaman Abraham Pagan di Quraisy.
Sudah ada penyembahan kepada El Ilah, sudah ada. Jadi Iya, yang saya adopsi, tanya. El Ilah itu kan artinya Tuhan El. Itu siapa yang menyembah Tuhan El? sudah ada. Ya, siapa Jadi yang ternyata, menyembah Tuhan El? Siapa? Elohim juga itu adopsi dari penyembahan berhala. Ternyata Bro, Elohim juga, Elohim itu asal katanya El. iya, itu juga adopsi dari penyembahan berhala. Siapa? Siapa yang menyembah berhala? Siapa yang Itu menyembah El sebutan. yang adalah sembahan berhala? Bukan gini. Elohim Kalian serangan kata. sebelum kita Anda kalian belajar Izin bang, boleh kusunat nggak orang ini bang? Ya, silakan, Aduh. silakan. Boleh Sunat disunat otak. nggak orang ini? Iya. Taruh. Saya lagi. Bro, Ya. bro, Allah itu di Bible kamu siapa merujuk kepada siapa? Itu tadi sebutan yang kepada yang dimuliakan lah. Ilah itu yang disembah. Oke, Boleh Tuhanmu- kepada dewa, boleh kepada Ya siapa aja. udah. Merujuk kepada siapa? Kepada yang kita puja. Siapa aja pun boleh. Ya, siapa nama Tuhanmu? Nama Tuhan Elohim. saya ya. Ah, Elohim. Bukan, itu bukan nama. Yang lalu Itu Ibu gelar Darni doang. katanya Yahweh ya, Ibu Darni ini. Bukan. nah, Jadi Elohim pula ya. Elohim satu itu satu. gelar. Satu-satu Bu Darni Ya. dulu. Satu-satu, Nah, Bro. Bu Darni, Ibu Bu Darni. Darni dulu. Elohim itu gelar. Iya, Anda bukan diam nama. dulu. Bentar, Ada Bu diam Darni dulu. Bu Darni katanya Bu Darni Bu Darni dulu. Yahweh. Bu Darni. Sebentar dulu Bu Darni. Sebelum saya Tuhan Bu tanya, Darni. diam dulu Bu Darni. Nama Tuhan Ibu Darni siapa? Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Namanya Elohim. siapa? Namanya Elohim. Oh, Elohim. Loh, lalu Ibu Darni katakan Yahweh ya, gimana sih? Biarin. Pak Nathan nama Tuhannya siapa? Udah Pak berubah. Nathan? Ya nama Tuhan saya sekarang Yesus Kristus. Yesus. Sekarang enggak. Ibu Darni Elohim, Pak Nathan Yesus. Pak Christian siapa nama Tuhannya? Itu Siapa? gelar. Allah Saya juga nggak nanya boleh, nggak gelar masalah. nama. Anda sudah jawab Yesus. Oh, kalau nama nggak ada nama, Ntar nama Yesus. dulu. Iya, Nah, sulit kalau lagi. kita bukan nama, sebutan, gelar, Jadi Gelar. generic name. Yesus itu nama atau Berbeda. bukan? Yesus itu nama atau bukan? Nah, itu nama. 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 Nama Tuhannya Pak Christian siapa? Proper name. Nama Tuhan kamu siapa? Yesus, Tuhan Yesus. Yesus. Yesus Kristus. Pak Christian nama Tuhannya Yesus, Pak Nathan nama Tuhannya Yesus, Ibu Darni nama Tuhannya Elohim. Kristen 3 berbeda Tuhan nih. Bukan. Elohim itu Yesus yang kembali. Dengar dulu. Yesus yang kembali Berbeda kepada Tuhan. Elohim. Itu Gelar. dia. Selesaikan dulu bertiga. berani Kompak dulu. ya beda-beda Muslim ya. diam dulu. Muslim silakan dulu. bertiga kalian selesaikan nama Tuhan Anda dulu. Saya kasih waktu 60 hari. Enggak sama. Tuhan kami sama. Siapa? Tuhan Lalu kami Ibu- Yesus itu yang kembali Yahweh, kepada kan? Elohim. Itulah dia yang Loh, disembah. Ibu Darni lalu bilang Yang Yahweh. bukan Yahweh surga. ya, gimana Ibu ini? Udah berubah? Katanya Ibu Darni lalu Yahweh ya. Nama Tuhannya Dia juga berubah-berubah itu, loh. Elohim, Iya, loh. Yahweh, Jehovah, dia Ah, juga Yahweh, itu. ayo udah Yahweh ya. Apalagi Nah, sama itu. sama. Kalau menurut Ibu Darni Allah itu siapa? Allah itu Allah Elohim yang di surga sekarang, Elohim penguasa alam semesta ini. Terus di surga yang mana? Andi, Sebentar. Andi, Sebentar sebentar, dulu. Andi. Ibu Darni dulu Intinya saya ngobrol kalau dulu Anda- sebentar saya Ibu Darni. Ntar dulu Intinya, dong. dengar dulu Andi. sebelum Jangan diganggu dilanjutkan. dulu. Intinya, Sabar dulu, Christian. Jangan diganggu Aduh, dulu Gua dong. turunin ya, gua turunin kamu ya. Kalau enggak dia. Jangan diganggu dulu, Bang. Saya mau ngomong Bu Darni. Ibu Darni, Jelasin lah. di surga itu yang mana Tuhan yang di surga? Yang mana sembahan yang di surga? Elohim Elohim. yang sudah kembali kepada asalnya. Yesus kan udah kembali sekarang ke surga, ke asalnya. Berarti Tuhan Makanya Anda bilangnya iya, aku dan Bapa satu. Itulah Iya. udah kembali dia kepada Iya, Yahweh, iya. Elohim tadi. Iya. Itu yang Apa? disembah. Yesus di surga itu sama dengan Elohim juga. Ya, kan sudah kembali dia, udah menyatu. Berarti Elohim punya fisik. Kok punya fisik? Punya Iya. fisik tapi fisiknya roh fisik yang roh. mulia itu. Itulah fisiknya. Yesus terangkat ke surga sama fisik atau bukan? Terangkat dia ke surga, itulah Yesus. Berarti Nah, kamu- makanya nanti dengerin makanya dulu. nanti umat manusia kalau sudah terangkat ke Ya, surga kan iya. menjadi Yesus. Jadi Itulah dia wujudnya. jadi Tuhan Ibu Darni ada fisiknya di surga. Oh, udah jelas kalau enggak mungkin lah enggak kita lihat dia di surga. Enggak Tapi mungkin Elohim- setan kan kita lihat. Apakah Elohim punya fisik? Ya, fisiknya. Fisiknya itulah Yesus yang tubuhnya itu yang kita Jadi lihat di surga. Elohim masuk ke tubuh Yesus. Ya, Berarti itulah Tuhan- makanya dibilang Yesus itu wujud Yesus dari only Allah nih, kan Yesus katanya. only nih. Bukan Ibu Darni Muhammad bukan wujud dari Ibu Allah. Darni bukan tidak. dari tunggal.
Yesus only dia. Enggak lagi, kalau sudah di surga sudah tunggal satu. Iya. Di surga sudah tunggal. Di buminya dia, makanya dikatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kalau di bumi satu, kembali dia ke pampalannya. Gitu. Iya, berarti Tuhannya Ibu Darni laki-laki. Udah pasti. Iya. Marah Kristen ini Tuhannya laki-laki, ada fisik. Betul ya? Iyalah. Terus Iyalah. kalau kita ke surga, siapa kita lihat, yuk? Siapa kita lihat ke surga? Kan Tuhan kita itu kan. Kan udah 2000 tahun. Nah, itu kemakan tua enggak, Wak? Fisiknya itu. Udah 2000 tahun lebih Enggak loh. kan. Kekal selama-lamanya. Berarti masih umurnya Yesus masih 33 tahun itu fisiknya. Oh, umur Yesus tak terhitung, kekal selama-lamanya. Enggak, Dia badannya adalah Yesus itu Allah masih dari muda dahulu. enggak kayak badannya Yesus itu masih muda kayak dulu. Pokoknya nanti kita lihat dia di sana sempurna apa adanya. Sempurna. Ganteng ya, Pernah Bu? bagaimana, Bu? Kalau pernah disunat kok hilang sebagian? Ah, itu dari tamu. Kok dari aku bukan Yesus yang Iyalah. disunat aku yang bagaimana Iyalah, mungkin dari Yesus tamu yang disunat kan aku yang itu. menderita gimana sih? Oh. Kami nanti umat Kristen kami melihat Yesus yang ganteng itu. Kami lihat nanti dia yang ganteng ya. sempurna itu. Iyalah, Nah, bagaimana Kristen yang enggak disunat enggak sama dengan Yesus? nggak disunat. Hatinya yang perlu disunat, nggak perlu fisik disunat. Ah. Kalau Yesus Makanya apanya yang ditaruh- kalau dengerin. Bang- Kalau Bang Yesus Sidik apa tunggu ya? loh. Yeremia 4 ayat 4. Iya. Sunatlah dirimu Iya. bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit ketan hatimu, katanya. Iya. Hai Apanya? orang Yehuda dan Apanya penduduk Bu Yerusalem. Darni? Bu Darni, Oh. apanya Yesus yang disunat, hatinya atau itunya? Itu waktu di bumi karena mengikuti ajaran-ajaran orang Yahudi dulu. Kira-kira Nenek Yesus moyang. di sana, kira-kira Yesus di sana masih bersunat nggak? Di mana? Di surga? Iya. Kan manusia dagingnya di bumi kan sudah mati kan. Sekarang dia yang terangkat itu kemuliaannya. Yang aslinya kemana? Yang pernah disunat kemana? Dagingnya kan sudah mati, manusia daging sudah mati. Kan kuburannya Kita juga kosong. begitu. Kan kuburannya Makanya kosong. nanti kita juga manusia kan mati. Jadi yang terangkat nanti kan roh kita. Tapi yang Yesus, bers- saya nggak nanya Anda, Yesus kuburannya kosong. Iya. Berarti terangkat semua sama fisiknya. Bukan, manusia dagingnya mati yang terangkat rohnya. Fisiknya di mana? Fisik aslinya anaknya Bunda Maria kemana? Fisik aslinya kan sudah mati kan? Sudah mati di bumi. Tapi Manusia kuburannya nggak dagingnya ada, Bu. sudah Tapi mati. kuburannya nggak ada, kosong. Itu deritamu. Kok saya menderita? Iya. Menderitamu. Kan sudah 4 kali ku jawab. Manusia daging Yesus sudah mati sayang. Apalagi Tapi kan waktu bangun makan ikan goreng siapa itu? itu kan manusia dagingnya waktu dia Berarti masih di hidup- bumi. Berarti hidup lagi dong. Masih